teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kita membahas tentang pergerakan pasar ke depan ya, soal emas dan dolar. Ini di time frame 30 menit, dia mengalami break ataupun koreksi dalam penurunan jangka pendeknya di bulan April. Cuma rata-rata banyak untuk jangka panjang ini memang bullish untuk emas. Akan tetapi yang saya prediksikan dari beberapa sumber data yang saya analisa dari Global Market Outlook, akan ada penurunan jangka pendek sedikit pada bulan April ini disebabkan data-data ekonomi di US. Di data-data ekonomi di US ini positif untuk US dollar, sehingga akan ada penurunan jangka pendek. Kemudian kalau dilihat dari time frame yang besar di day one, nah ini sangat mendukung sekali penurunan ya di day one ini. Ini sudah ada support yang saya letakkan, di day one. Nah, ini kita bisa taruh di 2200. Kemungkinan besar ya, kalau kita melihat juga, menunggu juga data yang akan dirilis pada hari Jumat, yaitu non-farm payroll, dan juga sebelum hari Jumat itu ada The Fed akan melakukan pembicaraan diskusi soal perkembangan perekonomiannya terkait inflasi dan suku bunganya. Jika memang data ekonomi nanti atau data NFP nanti itu berkembang atau baik untuk US dollar, maka ada kemungkinan besar terkoreksinya hingga di 2200 menurut saya ya, menurut penelitian saya. Nah, sampai sini. Kemudian data NFP nanti keluar positif untuk US dollar, kemungkinan besar ketika dia sudah mencapai di 2200, jika dia mengalami penurunan kembali ya, mengalami penurunan kembali, kemungkinan besar akan mencapai di 2180-an ya. Lalu akan naik secara bertahap melanjutkan tren jangka panjangnya, yaitu bullish bagi emas ketika memasuki bulan Maret nanti. Karena kalau kita lihat dari data CME Fed Watch Tool ya, mengenai tingkat inflasi di Amerika itu, The Fed tidak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Dia akan memastikan pemangkasan suku bunga di bulan Mei itu kisaran 10% kurang 12% ya, yang saya lihat dari prediksi data di CME Fed Watch Tool. Kemudian di bulan Juni baru dia melakukan pemangkasan di kisaran 60%-an. Nah, di bulan Juni itu barulah jangka panjang emas ini naiknya sangat drastis. Tadi hari ini itu saya memperkirakan akan naik, kan karena ada geopolitik ya, soal Gaza dan Israel. Saya memperkirakan akan naik di sampai 2300, dan ternyata di sesi Asia di jam 11 ya, kalau nggak salah tadi itu di jam 11 kalau nggak salah ya. Ini jam ini ya, jam UTC tidak sama dengan Jakarta. Itu di jam 11 dia mencapai di 2065 atau 2265, kalau enggak 2266, dia langsung mengalami correction seperti ini. Kalau kita lihat di time frame kecilnya, ya, ini mengalami koreksi. Kita bisa lihat ya, ini saya sudah memasang order ya di sebelah sini. Kita lihat nanti perkembangan data bagaimana ke depannya. Selanjutnya kalau kita lihat dari segi data yang ada ya, data-data ekonomi yang akan rilis ke depannya. This week. Nah, yang saya tunggu yaitu ya hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat ini. Ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Bagaimana The Fed akan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga di bulan Mei nanti. Atau bisa jadi jika data-data ekonomi Amerika ini memburuk, yaitu
tingkatan ekonomi yang tidak stabil, maka akan ada perubahan keputusan bagi The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut di bulan Mei. Seperti itu. Nah, inilah data non-farm payroll yang akan saya tunggu untuk memperkirakan atau menganalisa kedepannya pasar itu bagaimana arahnya, seperti itu. Akan tetapi menurut saya di bulan April ini akan terjadinya correction bagi emas. Ini kalau dilihat dari time frame day one ya, di 2200 ini. Ya mungkin itu saja sih dari pendapat saya, atau mungkin teman-teman ada yang memiliki gagasan lain terkait analisa arah pasar ke depan bagaimana, atau ada data-data yang sangat signifikan membantu penguatan pergerakan pasar ke depan itu bagaimana. Terima kasih.